Subardi, hidup untuk bangsa. Subardi lahir dan tumbuh besar dari keluarga sederhana di Desa Margokaton, Seyegan, Kabupaten Sleman. Ia menghabiskan masa kecilnya dengan bersekolah dan membantu orang tuanya sebagai petani. Sejak kecil, Subardi dikenal gigih dan banyak belajar, terutama di bidang pertanian. Itulah mengapa Subardi sering mengingat masa kecilnya dengan menjelajah persawahan di dekat tempat tinggalnya dulu. Tempat kelahiran saya dulu, tepatnya di Dusun Seyegan, Kelurahan Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman. Di sini saya dilahirkan oleh orang tua kami, ibu saya, bapak saya di sini. Tekad Subardi untuk meraih cita-cita berlanjut hingga menempuh sekolah menengah atas, meski saat itu kondisi keluarganya pas-pasan. Perjalanan hidup yang keras membuat Subardi ditempa dengan budaya disiplin, tegas, dan pantang menyerah. Dan saya memang biasa waktu itu ke sawah ya, bantu orang tua, main sepak bola dengan anak-anak di kampung. Dan hal-hal yang waktu dulu dilakukan anak muda itu saya lakukan dengan interaksi dengan teman-teman sebaya saya pada waktu itu. Subardi kini dikenal sebagai sosok politisi senior dan tokoh sepak bola di Yogyakarta. Mbah Bardi, sapaan akrabnya, pernah menjadi pegawai jawatan Gedung Negara Departemen Pekerjaan Umum Yogyakarta. Namun pada tahun 2002 ia memutuskan pensiun dini. Jiwa kewirausahaan membuatnya beralih haluan ke dunia politik. Subardi melenggang ke Senayan 2 kali. Pertama sebagai senator pada tahun 2004 hingga 2009. Dan kedua sebagai legislator dari Partai Nasdem pada tahun 2019. Subardi terpilih sebagai anggota DPD saat pertama kali mengikuti pemilu di tahun 2004. Sebagai senator, ia merupakan salah satu inisiator pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya pada tahun 2019 ia kembali berkantor di Senayan sebagai anggota DPR dari Partai Nasdem. Di Partai Nasdem, Subardi merupakan pendiri sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Wilayah di Yogyakarta sejak tahun 2011 hingga sekarang. Jatuh bangun dan asam garam membesarkan partai telah ia lalui. Bagi Subardi, Partai Nasdem adalah organisasi besar yang berasaskan Pancasila, demokrasi yang adil, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Subardi mengakui berpartai adalah cara untuk memperjuangkan kepentingan semua golongan, bukan untuk kepentingan kelompok saja. Sebagai partai politik itu bukan hanya miliknya sekelompok kader Partai Nasdem, tidak. Ini adalah milik bangsa dan negara, milik rakyat. Nah, tentunya tidak salah ketika juga kami kita ini mendengarkan aspirasi dari semua stakeholder, semua lapisan masyarakat dengar. Nah, kita salurkan melalui jalur-jalur politik yang kita miliki. Ada sejumlah prinsip yang membuat Subardi eksis sebagai wakil rakyat sekaligus menjadi seorang tokoh di bumi Mataram. Prinsip yang pertama adalah keteguhan. Keteguhan berarti fokus kepada cita-cita dan harus dipegang kuat sebagai landasan menyusun langkah besar. Perjalanan hidup itu tentunya kita harus berpedoman sebuah filosofi ya. Jadi hidup itu harus punya dasar, punya prinsip. Tidak asal hidup. Saya punya prinsip keteguhan. Harus punya keyakinan yang tinggi bahwa kehendaknya itu akan berhasil dan harus berhasil. Prinsip selanjutnya adalah percaya diri. Memaknai percaya diri bagi Subardi adalah mampu memanfaatkan peluang dan optimis mencapai kesuksesan. Kita harus percaya dengan diri kita. Jangan dengan diri kita nggak percaya. Ya, kita harus percaya diri. Tapi bukan berarti asal berani
berani percaya diri, saking beraninya nekat, yang tidak terukur, ya, tidak punya parameter, asal-asal. Nah akhirnya ya kebentus, akhirnya nggak berhasil. Prinsip selanjutnya adalah menjadi pribadi baik. Pribadi baik, terlebih saat ini sebagai wakil rakyat, haruslah amanah dan dapat dipercaya. Modal ini penting agar masyarakat tidak kecewa. Kita harus punya prinsip dipercaya dengan orang. Tanpa ada respon kepercayaan dari orang lain, maka percaya diri kita itu hambar. Ukuran dipercaya orang apa? Ya orang bergunjingkan nama-nama baik kita. Bagi Soebardi, usia boleh tak lagi muda, tetapi semangat tak pernah padam untuk terus menghibahkan hidupnya kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Di jalan politik inilah, ia memiliki keyakinan bangsa Indonesia akan terus maju menjadi bangsa yang besar. Rakyat sudah memberikan jalan, masyarakat sudah memberikan kepercayaan. Nah, kita harus menjaga dan memelihara kepercayaan ini. Karena apa? Itu adalah sebuah filosofi hidup bagaimana kita mengabdi, berjuang kepada umat. Insya Allah kita akan tentrem negeri ini akan baldatun thayyibatun warabul ghafur. Kini Soebardi kembali maju sebagai calon anggota DPR periode 2024-2029. Sederet prestasi dan kinerja kerakyatan telah ia persembahkan selama ini. Program-program aspirasi diwujudkan seperti pembangunan infrastruktur lokal, pembangunan jalan aspal, bantuan sembako, balai dusun, dan pelatihan wirausaha. Soebardi menegaskan kerja-kerja politik haruslah memberi manfaat kepada seluruh masyarakat Yogyakarta. Prinsip inilah yang membuat Soebardi terus bertekad bahwa hidup adalah pengabdian, hidup adalah untuk bangsa.